Baik, kita lanjutkan sidang pemeriksaan sengketa banding yang diajukan oleh pemohon banding PT Kinerja Prima Makmur Sentosa sebanyak 2 berkas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, ini sidang yang ketiga dari catatan majelis. Pemohon telah menyampaikan bantahan. Silakan pemohon jika ada poin-poin pokok dari bantahan maupun surat banding yang ingin di-highlight kepada majelis. Silakan pemohon. Terima kasih majelis. Sini pemohon banding untuk highlight yang secara singkatnya menyebutkan bahwasanya yang menjadi sengketa pengalihan pajak berdasarkan surat Dengarkan azan dulu sebentar. Kalau sedang di mana ini kesimpulannya mana? Banyak jawaban itu. Jawaban itu ada.
Pos dicabut. Ya, silakan bisa dilanjutkan pemohon. Terima kasih majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Secara singkat aja, jelaskan bahwasanya sengketa ini mungkin hampir bersamaan sama semuanya ya. Ada beberapa berkas yang di sini, di majelis ini. Pasti masalahnya itu masalah penerbitan putusan atau SKTNP. Bahwasanya tidak terdapat alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan timbulnya atau terjadinya tagihan. Itu intinya daripada SPKTNP itu diterbitkan tanpa ada alasan atau pertimbangan-pertimbangan tentang timbulnya yang menjadi timbulnya tagihan. Yang kedua yaitu sesuai dengan pasal 55 ayat 1, bahwasanya keputusan itu adalah harus memenuhi persyaratan yang berisi alasan atau pertimbangan-pertimbangan, yaitu seperti pertimbangan-pertimbangan itu alasan-alasan juridis, yaitu masalah hukumnya, alasan sosiologis, yaitu masalah kemasyarakatan, tentang kemasyarakatan, tentang bahasanya putusan itu bisa diketahui oleh semua masyarakat yang menyangkut tentang keadaan masyarakat. Tapi arti sebenarnya nanti dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu mungkin lebih terrinci nanti. Tapi pada intinya seperti pengetahuan kita, yaitulah masalah sosiologis, itu masalah kemasyarakatan, sehingga masyarakat juga mengetahui bahwa keputusan itu ada. Dan ketiganya adalah masalah filosofisnya, yaitu latar belakang daripada keputusan itu. Jadi pasal 52 ayat 1 itu, andai kata itu tidak terpenuhi, jadi kalau dalam SPKTNP itu di dalam analisisnya tidak ada, tidak tertulis, maka bisa dilihat andai kata ada penjelasan terperinci, yaitulah yang kita sering sebut LHPU. Bukan berarti harus menyebutkan LHPU dalam keputusan, bukan. Jadi kadang-kadang kita selalu salah tangkap bahwasanya kalau kita sebut keputusan, soalnya yang penting keputusan, tapi pengertian keputusan itu kan keputusan yang lengkap, yang sempurna, kan gitu. Sama kayak barang bukti, alat bukti yang sah, itu alat bukti yang sah, alat bukti yang sempurna, yang sesuai prosedurnya, kan gitu. Sebagai contoh, SPKT LHPU seharusnya itu karena disebutkan dalam SKTPNP sebagai dasar untuk penerbitan SPKTNP, maka LPU itu seharusnya melekat karena dia disebutkan di dalam SPKTNP itu nomor LHPU-nya disebutkan, jadi itu melekat gitu. Nah, artinya apa? Pada saat terbanding itu menyerahkan SPKTNP kepada pemohon banding, itu sudah lengkap. Jadi sudah ada, kalau dia tidak ada LHPU-nya, ya harus ada lengkap isinya di dalam SPKTNP-nya itu berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan, kan gitu. Jadi salah satunya harus ada, kan gitu, bukan dua-duanya, tapi salah satunya harus ada. Nah, itu kan seharusnya yang menyerahkan kepada majelis pada saat banding sesuai dengan pasal di hukum acara kita, pasal 36 ayat 1, pasal 36 ayat 3, itu kan kewajiban menyerahkan surat banding, kan gitu. Terus pasal 38 itu pembatasan penyerahan surat-surat kelengkapan dokumen, ya seperti tadi itu SPKTNP diserahkan ya kalau memang, dan itu merupakan kewajiban pemohon banding dalam hukum acara kita itu. Jadi hukum acara kita itu mengatur bahwasanya pemohon bandingnya yang melengkapi itu semuanya, bukan terbanding.
Nah, ini andai kata seperti kejadian di sini kan LHPU itu diserahkan oleh terbanding kepada majelis, majelis menyerahkan kepada pemohon banding. Nah, itu LHP yang diserahkan itu, LHPU itu bukan alat bukti yang sah lagi. Karena itu bukan berasal dari yang seharusnya pemohon banding kan gitu. Seharusnya kan pemohon banding mempunyai LHPU. Tapi oleh terbanding tidak diberikan. Kan gitu. Jadi kita juga harus seperti itu gitu. Jadi itulah makanya pasal 52 ayat 2 itu majelis pembanding maksudkan bahwasanya penjelasan terperinci itu sebagai pengganti dari alasan-alasan pertimbangan yang tidak ada pada SPKTNP, maka diserahkanlah penjelasan terperinci itu yang menurut pemohon banding itu ya EHPU itu gitu. Itulah yang jadi ketentuan kedua itu yang tidak diatur. Terus masalah persyaratan sahnya suatu keputusan berdasarkan pasal 52 ayat 1 yaitu harus ada ditetapkan pejabat yang berwenang. Itu ada 3 persyaratan kan itu. 3 persyaratan itu ya itu semuanya harus dipenuhi gitu. Jadi ketiga-tiganya harus dipenuhi, bukan hanya pejabat berwenang aja yang menandatanganin. 55 ini kan. Jadi syarat sahnya keputusan. Jadi syaratnya sahnya keputusan itu meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Ini kan pejabat yang berwenang. Terus dibuat sesuai prosedur. Pengertian prosedur ini bukan prosedur asal prosedur, tapi prosedur yang benar-benar itu lengkap gitu. Jadi asal penyebutan dalam suatu aturan masalah suatu keputusan itu ya yang lengkap, bukan putusan tidak lengkap, bukan asal prosedur dibuat aja gitu. Tapi yang hasilnya itu bisa dimanfaatkan lah gitu. Jadi hasilnya itu kalau seperti SKTNP itu bisa dibaca dipahami oleh terbanding dan pemohon banding. Setidaknya itu untuk pemohon banding yang namanya tersebut dalam surat keputusan itu gitu. Jadi bukan sekedar prosedur dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang nomor pasal 17 Undang-Undang nomor 10 yang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang nomor 17 ya, 17. Itu terus PMK 78, terus ada keputusan Dirjen nomor 18 tahun 2003 menyebutkan prosedur-prosedur itu. Jadi maksudnya bukan seperti itu, tapi hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya itu adalah SPKTNP secara konkretnya itu bagaimana sih? Nah, itu harus bisa kita lihat secara kasat mata kan gitu, Pak. Jadi itu maksudnya. Jadi bukan sekedar prosedur disebut prosedur ya sudah dibuat prosedur, tapi hasilnya lah yang harus kita nilai. Nah, itu jadi mungkin itu aja dan berikutnya ya biasa karena ini sudah akhirnya juga kami membuat suatu petitum memohon kepada Yang Mulia dalam memutuskan yang seadil-adilnya bahwa tuntutan majelis pemohon banding adalah untuk membatalkan SPKTNP yang diterbitkan tidak memiliki alasan-alasan atau pertimbangan serta tidak dilapiri dengan LHPU. Gitu. Jadi dibatalkan dan mohon untuk mengabulkan pemohon banding pemohon banding secara seluruhnya. Gitu. Mungkin itu aja intinya. Terima kasih Yang Mulia.
Terbanding tadi sudah mendengar ya penjelasan dari pemohon, yang intinya pemohon terkait dengan SPKTNP-nya ya, bukan terkait dengan prosedurnya, tapi SPKTNP itu sebagai hasil akhir yang menurut dalil pemohon tidak memenuhi pasal 55 ayat 1, tidak ada penjelasan secara rinci, bisa sebenarnya penjelasan secara rinci tidak ada di dalam SPKTNP, namun di dalam LHPU, dan LHPU itu harus melekat kalau memang itu dianggap sebagai penjelasan terperinci ya, menurut pemohon seperti itu ya. Jadi pada saat SPKTNP diserahkan, saat yang bersamaan melekat LHPU seperti itu ya, kurang lebih pemohon ya. Dan itu silakan diberikan tanggapan ya, poin pokoknya itu. Tadi pemohon sudah menjelaskan bukan terkait dengan prosedur, telah sesuai dengan peraturan ini segala macam, tapi pokoknya tadi ke pasal 55 ayat 1 tadi ya. Nanti di sidang berikutnya silakan dijelaskan ya. Baik, Yang Mulia. Sama ditegaskan juga terkait dengan LHPU ini memang tidak diserahkan, tidak dilekatkan di dalam SPKTNP atau seperti apa, nanti ditegaskan juga di dalam penjelasannya ya, terbanding ya. Baik, Yang Mulia. Ada lagi yang mau disampaikan pemohon? Cukup? Kita tunggu penjelasan dari terbanding. Cukup Yang Mulia. Ya, sidang kita lanjutkan tanggal 30 April 2025, agendanya untuk terbanding, dan terkait dengan pemohon nanti kita lihat apa yang disampaikan oleh terbanding ya di sidang berikutnya.